Dan hebatnya lagi, IMB yang diberikan adalah per RT. Padahal biasanya IMB itu keluar untuk perbangunan. Anies malah bangga bilang itu IMB pertama di Indonesia berbentuk kawasan. Seperti yang kita tahu, Anies ini mengerikan. Terlalu nekat sampai berani menabrak aturan demi memuaskan ambisi politik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini saya akan cerita sedikit tentang kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sebelum itu, saya ingin mengatakan bagi yang terdampak, semoga diberikan ketabahan, dan bagi yang sedang menjalani perawatan, semoga cepat sembuh. Oke, langsung saja. Kebakaran di depo Pelumpang sangat mencekam. Dimulai dari bensin yang diduga bocor sehingga baunya menyengat. Saking tajam baunya, ada yang sampai muntah. Sampai saya bikin video ini, sudah ada 16 korban yang tewas dan 49 lainnya luka-luka. Perlu kalian ketahui, depo ini sudah cukup lama beroperasi, sejak tahun 1974. Berarti sudah 49 tahun, hampir setengah abad. Depo ini adalah terminal BBM paling penting di Indonesia karena memasok 20% pasokan BBM harian atau 25% dari total kebutuhan harian SPBU Pertamina. Biasanya sebuah objek vital harus ada sebuah zona buffer. Jadi zona buffer ini adalah lahan yang dibiarkan seperti aslinya. Misalnya entah itu tanah lapang, pepohonan, semak belukar, dan sebagainya. Fungsinya untuk menyangga wilayah utama dan mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Paling gampang itu coba kalian bayangin rel kereta api. Biasanya di sisi kiri dan kanan rel, sekian meter harus dikosongkan dan steril, supaya kalau terjadi apa-apa dampaknya bisa seminimal mungkin. Tapi banyak kondisi di mana jarak antara rel dengan perumahan warga cukup dekat. Bayangin kalau sampai terjadi kecelakaan, itu pasti bahaya sekali. Makanya itulah fungsinya zona buffer. Ini mirip dengan depo Pertamina Pelumpang, yang mana jaraknya dengan perumahan warga sangat dekat dan sangat berbahaya jika terjadi kebakaran. Di dekat depo itu ada kawasan yang dinamakan Tanah Merah, dan itu adalah lahan milik Pertamina dan enggak seharusnya dijadikan tempat tinggal karena memang bahaya. Tapi kita tahu, di negara ini pantang lihat lahan kosong. Enggak peduli punya siapa, pokoknya garap aja. Ada masalah nanti urusan belakangan baru dipikirin. Dan kemudian muncullah perumahan itu sedikit demi sedikit, sampai puluhan tahun. Ternyata kawasan Tanah Merah ini punya sejarah perdebatan antara Anies dan Ahok. Ahok dulu sebenarnya mau relokasi warga di sana, karena wilayah itu memang enggak aman untuk ditempati, terlalu dekat dengan depo. Pasti sesekali akan ada faktor tak terduga di mana kebakaran bisa saja terjadi. Tapi apa daya, di era Ahok, kasus penggusuran dan relokasi selalu dipolitisasi, sehingga masalah jadi lebih rumit. Saat itu Ahok sampai minta Anies untuk tidak membohongi rakyat, karena mau duduk di kursi gubernur. Fasilitas depo Pelumpang butuh zona buffer untuk keselamatan lingkungan dan efek lainnya. Saat itu, Anies memilih jadi pahlawan kesiangan dan berencana mempertahankan wilayah itu. Anies memilih anti penggusuran. Enggak peduli meski lahannya ilegal, tetap aja Anies seolah enggak mau tahu. Tanah Merah itu aset milik Pertamina. Kalau diibaratkan, kita punya lahan, tapi ditempati dan Anies malah mendukung. Ahok sudah baik hati nawarin rusun setelah kejadian kebakaran depo Pelumpang yang dulu. Harga sewa pun murah, cuma 5.000 perak per hari. Tapi hasilnya nihil, enggak ada kesepakatan. Warga menolak dan ngotot tetap tinggal di sana. Dulu ketika ada rumor mantan wali kota Surabaya Risma mau ikut Pilgub DKI 2017, warga sempat mau mendukung. Tapi karena enggak jadi nyalon, warga memilih Anies. Mereka enggak mau milih Ahok karena pasti bakal digusur. Yang penting bukan Ahok.
Yang penting mereka enggak mau direlokasi. Mau semurah apapun harga sewa rusun, mereka enggak mau pindah. Titik. Sikap warga inilah yang kemudian dimanfaatkan Anies, yang saat itu memang butuh dukungan dan enggak peduli caranya gimana. Warga mau dukung Anies, tapi ada syaratnya, yaitu kontrak politik. Anies diminta komitmen untuk enggak relokasi warga jika terpilih jadi gubernur. Mereka bisa jamin 100% suara untuk Anies. Tanpa pikir panjang, Anies langsung tanda tangan kontrak politik itu. Salah satu isinya adalah melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Anies enggak keberatan dengan permintaan tersebut. Bayangin, lahan milik orang lain, Anies berlagak seolah tanah itu punya dia, sehingga berhak memutuskan mau diapakan lahan itu. Anies kemudian jadi gubernur dan dia menepati janji. Anies menyerahkan IMB sementara kepada warga kampung Tanah Merah. Dia bilang penerbitan izin itu supaya warga bisa mengakses fasilitas pemerintah, meskipun huniannya berdiri di lahan yang statusnya masih ilegal saat itu. Bayangin, ada masalah lahan, status legal tanah belum tuntas, milik pihak lain, tapi diberikan IMB dengan alasan karena udah ditempati selama puluhan tahun. Dan hebatnya lagi, IMB yang diberikan adalah per RT. Padahal biasanya IMB itu keluar untuk perbangunan. Namanya aja izin mendirikan bangunan, bukan izin mendirikan RT. Anies malah bangga bilang itu IMB pertama di Indonesia berbentuk kawasan. Seperti yang kita tahu, Anies ini mengerikan, terlalu nekat sampai berani menabrak aturan demi memuaskan ambisi politik. Coba pikirkan lagi soal rumah terjangkau yang pernah dijanjikan Anies. Kalau kita mikir pakai otak, pasti paham kalau Anies ini tukang ngibul dan pintar sembunyikan sifat liciknya. Ahok memilih logis dan merelokasi warga ke rusun dengan harga sewa yang murah. Lahan di Jakarta sempit, nyaris enggak bisa dibangun rumah tapak. Harga rumah pun sangat mahal di luar nalar, sehingga opsi paling masuk akal adalah sewa rusun dengan harga murah. Tapi Anies ngotot kalau rumah murah itu bisa terwujud. Dia menjual mimpi bohongan. Yang bilang solusinya enggak mungkin, bakal dibilang pemimpin putus asa yang enggak percaya semua itu mungkin. Nyatanya memang bohong. Rumah yang dibangun tetap enggak terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Unit yang dibangun cuma secuil, cuma 5% dari target awal. Begitu juga dengan urusan relokasi. Anies tampil melawan dengan alasan aneh dan tak masuk akal. Lahan yang dianggap ilegal malah dilegalisasi. Harusnya kawasan itu steril dari manusia. Tapi karena banyak kepentingan politis, makanya bikin susah. Enggak ada titik temu, ribut terus. Dan sekarang semua pada kebingungan, saling menyalahkan. Bahkan banyak yang menyalahkan Pertamina. Oke, di satu sisi kebakaran ini adalah dampak yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh Pertamina. Tapi bagaimana dengan kawasan di dekat depo? Bahkan ada yang minta agar depo yang direlokasi. Depo sebesar itu dipindah. Bukankah lebih mudah relokasi warga? Lagi pula, lahannya milik Pertamina. Ini seperti minta rel kereta api dipindah karena terlalu dekat dengan rumah warga. Atau saya punya lahan, ditempati orang, lalu ribut-ribut, dan saya yang disarankan supaya pindah. Kan jadi aneh. Apalagi Nasdem. Nasdem tetap membela Anies. Mereka bilang Anies sudah tuntas mempertanggungjawabkan jabatannya di Jakarta. Begitulah. Ini adalah gambaran mengenai gimana sifat Anies dalam berpolitik. Harusnya warga diberi edukasi politik yang bagus, bukan dimanja apalagi dibodohi hanya karena mau meraih tujuan politik. Oke, sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe dan tuliskan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.